Siap diri. Salam. Selamat pagi, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi juga anak-anak. Silakan duduk. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali sebagai kita pada hari ini. Kita akan doa sama. Baik, terima kasih buat Abra dan selamat pagi buat anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa ya. Berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kita siap untuk belajar. Nah, anak-anak sebelum kita belajar, Ibu Guru akan mengajak kita kalian untuk bermain, ya. Seperti biasa, Ibu Guru akan tampilkan game. Nah, kemudian kalian akan menebak. Ya. Tetapi sebelumnya, hari ini bagaimana ketua kelas teman-teman hadir semua? Oke, ada yang izin. Berapa orang yang izin? Nah, anak-anak hari ini kita akan bermain sebelum kita belajar. Kalau hari ini kita akan menebak tentang nama-nama mainan, nama-nama ya. Oke. Menebak gambar. Oke, kita akan bermain supaya kita relax sedikit ya. Berikutnya. Nah, ini apa? Yang huruf pulau. Pulau apa? Ini apa? Ya? Coba Margaret? Gamebot. Yakin? 9, 8, Jadi hari ini kita masih dalam materi tentang sistem pernapasan. Nah, hari ini adalah pertemuan yang kedua. Nah, untuk sistem pernapasan itu diambil masih sama ya dari kompetensi dasar 3.7. Di mana di dalam itu diminta menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pernapasan dan mengaitkannya dengan bioproses. Ya. Nah, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang organ-organ pernapasan. Oke, siapa yang masih ingat? Coba urutkan, sebutkan secara urut. Organ-organ pernapasan kita itu pertama dan apa dan terakhir sampai di mana? Oke, silakan. Siapa mau sebutkan? Yang pertama apa saja? Hidung. Tangan dong. Ya. Ayo, Alessandria.
yang pertama, udara masuk lewat hidung. Terus ke Paru-paru. hidung, faring, laring, bronkiolus, alveolus, baru apa lagi? Nah, kemarin kita sudah belajar apa struktur sama dia punya fungsi masing-masing. Nah, menurut kalian dari pelajaran kemarin itu kita lebih bagusnya bernafas pakai apa? Apakah lewat hidung atau lewat mulut? Ya, harus bernafas itu lewat hidung, bukan lewat mulut. Karena ingat di dalam hidung itu ada apa? Ya, ada rambut-rambut halus dan juga selaput lendir ya, yang bertugas untuk apa? Ya, betul, untuk menyaring. Kalau kita bernafas lewat mulut, nanti tidak ada yang menyaring. Jadi lebih bagus harus lewat ya. Nah, kita akan lanjutkan. Hari ini materinya kita akan capai, ada tujuan yang akan kita capai. Ya. Yang pertama, kita akan mendefinisikan proses inspirasi dan ekspirasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana mekanismenya? Inspirasi bagaimana, ekspirasi bagaimana? Nanti kalian akan melakukannya. Terus ternyata ada mekanisme pernapasan dada dan perut. Nah, mekanismenya bagaimana, perbedaannya di mana? Kenapa dibilang pernapasan dada, kenapa dibilang pernapasan perut? Nah, kemudian faktor apa yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Dan yang terakhir, kalian diharapkan bisa menganalisis pertukaran gas, oksigen, sama karbon dioksida. Ya. Nah, apa manfaat yang akan kita peroleh? Nah, setelah kita belajar nanti diharapkan kalian bisa menentukan pernapasan, jenis pernapasan yang tepat sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Nah, untuk melakukannya, untuk mencapai tujuan itu, kita akan diskusi dalam beberapa kelompok. Nah, ini Bu Guru sudah bagi sama anak-anak dalam 6 kelompok. Ya. Nah, jadi silakan dulu sesuai dengan kelompok yang ada. Kelompok 1 boleh pilih tempat di mana yang nyaman, 2 yang ini, 3 ini, 4. Setiap kelompok maju ke depan mengambil apa yang akan dikerjakan. Ya, silakan. Perwakilan setiap kelompok maju ke depan ambil. Sudah dapat? Nah, silakan dibuka. Kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ya. Silakan dibuka. Anak-anak dapat tugas apa? Ketika kita menarik nafas, oksigen masuk ke dalam tubuh dan terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup dan dan sementara karbon dioksida akan dikeluarkan lewat permukaan dan berakhir di hidung ketika kita melepaskan nafasnya. Ketika kita melakukan respirasi yang sama dengan inspirasi 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 juga
masuk ke rongga hidup, ini akan terjadi pada kita punya rongga dada. Mengembang. Nah, coba lihat di situ mana? Nih, tulang rusuk dia naik ke atas. Nah, tulang rusuk bisa naik ke atas karena dia digerakkan oleh siapa? Oleh tidak. Di tulang rusuk itu ada apa? Ah, itu dia. Jadi otot. Nah, kan? Jadi otot tulang rusuk berkontraksi menyebabkan rongga dada otot antar tulang rusuk berkontraksi menyebabkan tulang rusuk dia apa? Naik. Iya. Nah, dia naik ke atas. Oke. Berarti itu yang pertama, ini ya, yang kedua. Nah, waktu tulang rusuk dia naik ke atas, nah bagaimana dengan paru-paru kita di dalam? Nah, coba ada yang bernafas. Nah, bagaimana rasanya paru-paru di dalam bagaimana? Ya, paru-paru dia membesar, toh? Nah, mengembang, ya dia membesar. Nah, ketika paru-paru dia membesar, itu rasanya di dalam darah tekanan udara itu bagaimana? Di dalam darah kita besar atau ringan? Besar atau kecil? Kecil. Nah, ketika paru-paru dia mengembang, berarti kita punya ya tekanan udara di dalam ini kecil. Nah, akibatnya apa? Nah, ingat ya proses difusi. Ini yang memasuki siapa? Udara apa? Oksigen. Kan? Nah, jadi oksigen di luar sama di dalam kita punya tubuh mana yang lebih besar? Yang lebih banyak jumlahnya di luar. Nah, difusikan ingat perpindahan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kan? Jadi dia akan dari luar yang banyak, dia akan masuk ke yang sedikit. Kan? Jadi
Nah itu. Nah, kita naik kan? Ya, ini langsung kita pernapasan pakai perut. Kita dia naik. Nah, oke, jadi terusnya ketika pernapasan ini kan istilah itu. Nah, diatasnya diafragmanya tidak. Tapi kalau di yang berperan diafragma siapa? Pernapasan dalam. Kalau tulang rusuk diafragma juga mengalir ke tulang rusuk. Hah? Nah, jadi lebih tepatnya tulang rusuk itu bergerak pada siapa kiri. Kenapa sebagai pernapasan dalam? Tarik nafas. Nafas, kembali. Beda ya. Coba diangkat nafas dulu. Tarik nafas. Buang. Kira-kira yang paling lama pernapasan udara di dalam dada kita paling lama mana? Yang kita hirup pakai pernapasan udara atau pernapasan paling lama. Yang paling lama Oke, yang lebih santai, yang mana dulu? Boleh santai, dada. Santai dada. Kalau tidak butuh cepat-cepat ini olahraga. Bagus yang mana? Dada atau perut? Kalau kita menyanyi, kalau kita olahraga, kenapa dada? Cepat. Dada. Kalau luput kan kita apa? Ayo, kalau mati kan? Ini yang faktor-faktornya itu. Faktornya kita sudah dapat 7 sampai 17. Dari sisi jenis kelamin, Yang pada perempuan itu pernapasan dari panggilan dada. kalau di usia, Usia itu ada dibagi dua, yang bayi dan balita sama orang dewasa. Kalau bayi dan balita kan yang punya pernapasan itu frekuensi pernapasannya itu lebih tinggi karena dia punya sel-sel tubuh tuh masih dalam proses pertumbuhan. Iya, membutuhkan oksigen yang banyak. Kalau pada orang dewasa itu perubahan suhu tubuh itu berkaitan dengan produksi panas dan pengeluaran panas yang berlebihan. Contohnya kalau demam atau metabolismenya meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Metabolisme setiap 1 derajat Celcius sehingga frekuensi jantung dan pernapasan akan meningkat. Nutrisi dan Sebenarnya tuh isinya tuh sudah kita sudah bisa
kita menggerakkan di mana. Kalau kita gerakan diafragma, berarti nanti kita bernafas dengan jadi kita gerakan adalah otot tulang rusuk. Jadi kita memakai pernapasan. Setiap kelompok sudah menyelesaikan tugasnya. Kita akan mempresentasikan apa yang menjadi hasil karya setiap kelompok. Oke. Nah, sebelumnya mari guru ajak kita berdiri dulu. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Nah, coba tangannya tegak, dikurus aja, badannya digoyang-goyang, digoyang-goyang, diputar, ya, balas lagi, ya. Badannya betul, nomornya ya, putar. Nah, supaya bisa ini ya, stres badannya. Langsung semangat. Mulai dari dulu ya, apa arti inspirasi sama ekspirasi? Karena waktu kita bernafas itu dua proses ini yang senantiasa kita lakukan. Ya, oke. Silakan kelompoknya Abra. Jadi kita di sini mendapatkan dua diskusi kelompok. Nomor satu, apa yang dimaksud dengan inspirasi dan ekspirasi? Inspirasi adalah ketika udara dihirup dari hidung dan masuk ke dalam tubuh. Saat terjadinya inspirasi, otot dada akan berkontraksi. Sedangkan inspirasi adalah keadaan di mana kita melepas karbon dioksida dari tubuh. Saat melakukan ekspirasi, diafragma dan otot dada akan berrelaksasi. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk salut. Jempol, 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 jempol. Salut ya. Bernafas. Nah, ini akan diperagakan oleh teman-teman dari kelompoknya Margaret. Ya, silakan. Cara kita bernafas. Nah, untuk pernapasan ini anak-anak, dia meliputi ada dua jenis ya, ada pernapasan dada sama ada pernapasan perut. Nah, teman-teman ini akan memperagakan bagaimana bernafas dengan dada, bagaimana bernafas dengan perut. Ya, silakan. Nah, pernapasan dada. Udah lah. Oke. Ya, apa yang besar? Ada. Ya, kalau bernapas dengan perut bagaimana? Bisa kelihatan perutnya? Coba bernapas dengan perut. Nah, anak-anak perhatikan apa yang membesar? Ya, nah di dalam perut itu apa? Ya, yang berkontraksi adalah diafragma. Jadi perbedaan pernapasan dada sama perut apa? Di pernapasan dada yang yang bekerja itu otot antar tulang rusuk. Kalau di pernapasan perut yang bekerja otot diafragma. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Sekarang kita akan dengarkan lebih detailnya. Lebih detailnya itu bagaimana inspirasi sama ekspirasi ada pernapasan dada sama pernapasan perut. Akan diperagakan oleh kelompoknya ada. Silakan. Selamat pagi, Bu Guru dan Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kami disuruh untuk menyusun potongan-potongan kalimat menjadi urutan yang benar dalam mekanisme pernapasan dada dan perut. Di dalam yang pertama pernapasan dada itu inspirasi, udara masuk
membuat otot antar tulang rusuk berkontraksi. Setelah itu membuat tulang rusuk terangkat ke atas dan membuat paru-paru mengembang. Setelah itu membuat volume rongga dada membesar dan membuat tekanan udara di dalam paru-paru mengecil. Setelah itu udara masuk ke paru-paru. Setelah itu ekspirasi. Setelah itu udara ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, membuat tulang rusuk turun kembali, lalu membuat paru-paru mengecil. Setelah itu volume rongga dada mengecil, yang membuat tekanan udara paru-paru menjadi besar dan udara keluar dari paru-paru. Setelah itu adalah pernapasan dada. Setelah itu sistem pernapasan perut itu pertama otot diafragma berkontraksi, lalu tulang rusuk terangkat ke atas, volume rongga dada membesar yang membuat tekanan udara paru-paru mengecil, lalu paru-paru mengembang dan udara masuk. Setelah itu ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi, lalu tulang rusuk turun kembali yang membuat volume rongga dada mengecil, lalu paru-paru mengecil. Setelah itu tekanan udara paru-paru menjadi besar dan udara keluar. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi sebenarnya tahapannya itu sama saja. Ketika inspirasi, maka kita punya tulang rusuk ini akan membesar. Nah, akibatnya apa? Pengaruh ke bagian dalam paru-paru sama tekanan udara. Paru-paru mengembang, tekanan udara apa? Menjadi lebih kecil, sehingga udara itu bisa masuk. Nah, kalau paru-parunya menepis, berarti tekanan di dalam akan besar, sehingga udara akan keluar. Nah, waktu udara masuk sama udara keluar itu disebut dengan frekuensi, ya, kecepatan pernapasan. Kira-kira sama tidak setiap manusia? Berbeda. Oke, kita akan mendengarkan faktor apa saja yang mempengaruhi cepat lambatnya kita bernapas. Silakan kelompoknya. Selamat pagi guru dan teman-teman. Jadi di sini kita punya diskusi itu faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pernapasan manusia. Ada 7 faktor. Yang pertama saya akan jelaskan dari jenis kelamin. Faktor yang mempengaruhi yang pertama dari jenis kelamin. Jadi pernapasan pada wanita dan laki-laki itu berbeda. Pernapasan pada wanita itu lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena paru-paru pada laki-laki dewasa sehat rata-rata mampu menampung sekitar 5-7 liter, sedangkan pada wanita hanya sekitar 4-2 liter. Terus yang kedua, faktor yang kedua itu umur. Pernapasan yang terjadi pada bayi dan balita memiliki. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Kita berikan berarti kurang lebih yang mempengaruhi napas manusia itu ada berapa faktor? Ada 7. Nah, sekarang kalau misalnya antara Rafael sama Jessica, mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah Jessica. Karena dia memiliki volume yang kecil sehingga untuk oksigen itu banyak dan frekuensinya juga akan banyak. Ya. Nah, sekarang anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, adakah yang kurang jelas? Sudah? Semuanya jelas? Nah, siapa yang membuat kesimpulan pada hari ini? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita belajar tentang sistem pernapasan, di mana sistem pernapasan itu mencakup pada inspirasi, ekspirasi, juga ada pernapasan dada, pernapasan otot, dan juga pernapasan perut, dan juga ada otot-otot yang berperan dalam terjadinya kegiatan pernapasan. Ya.
kasih. Senang tidak belajar hari ini? Tuan, senang tidak belajar hari ini? Ya. Nah, sekarang kira-kira kalau kita ini aktivitas sehari-hari, waktu kita bernyanyi, kira-kira mana yang tepat? Pernapasan apa yang paling bagus? Kalau kita sedang berolahraga, pernapasan yang paling bagus adalah pernapasan dada. Kalau kita bernyanyi, kita pakai pernapasan dada. Apa yang terjadi? Suasana nanti doanya tinggi, tidak sampai sekarang lagi tingginya banyak-banyak, tidak akan sampai. Sebaliknya kalau kita olahraga, kita pakai perut. Sesak, ya. Karena kita harus dipakai olahraga untuk energi yang banyak. Semakin banyak energi yang diperlukan, berarti kita juga membutuhkan banyak udara. Kita butuh banyak oksigen, sehingga frekuensinya akan semakin naik. Ya. Nah, anak-anak itu ada kirim di WA tentang pertukaran oksigen sama CO2. Nanti silakan setiap kelompok atau pribadi kalian nonton, kemudian kalian buat mekanismenya. Mekanisme pertukaran oksigen sama CO2 bagaimana? Silakan menurut karya kalian. Mau bikin penjelasan kayak apa? Narasi boleh. Mau bikin gambar saja, pertukaran O2 sama CO2 boleh. Gitu. Ya. Bisa paham ya? Jadi ini tugasnya untuk kalian adalah menonton video yang berulang kiri, kemudian merangkumkannya dan melaporkannya ke guru. Boleh dalam bentuk narasi silakan, cerita silakan, atau bentuk gambar. Gambar alveolusnya, gambar O2-nya, CO2-nya, bertukar silakan. Bentuk karya-karya sama. Mau dibuat di kertas boleh, mau bikin di infografis boleh, kirim ke bentuk lewat WA boleh. Silakan, terserah kalian punya kreativitas. Ada yang kurang jelas untuk tugas ini? Jelas ya? Oke, kita punya waktu sudah selesai, maka pelajaran hari ini kita akhiri dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siap, berdiri.